Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelompok penyusun e-book yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Nama saya Muhammad Rafli dan rekan saya Gildas Nopal Rivisya Putro. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil e-book yang telah kami susun sebagai media pembelajaran pendidikan Pancasila untuk anak-anak, khususnya siswa kelas 6 SD. E-book ini dibuat dengan tampilan yang menarik, bahasa yang sederhana, serta materi yang mudah dipelajari agar anak-anak dapat mempelajari Pancasila dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Kami memilih Pancasila sebagai sistem filsafat karena kami ingin menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman berpikir dan pedoman bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, isi e-book ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan anak-anak. Jadi, latar belakang pembuatan e-book ini berawal dari pentingnya pendidikan karakter sejak usia dini, terutama dalam memahami nilai-nilai Pancasila. Saat ini masih banyak anak-anak yang hanya mengenal Pancasila sebagai hafalan lima sila tanpa memahami makna, tujuan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, nilai-nilai dalam Pancasila sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda agar memiliki sikap, ya, di antara lain adalah religius, toleran, disiplin, peduli bersama, serta mampu hidup rukun dalam keberagaman. Nah, selain itu, metode pembelajaran yang terlalu formal juga membuat anak-anak merasa bosan ketika mempelajari pendidikan Pancasila. Karena itu, kami mencoba membuat media pembelajaran yang lebih menarik melalui e-book dengan isinya yaitu dengan adanya cerita, terus ilustrasi, aktivitas interaktif, dan kuis sederhana. Tujuan dari e-book ini sendiri adalah untuk membantu anak-anak memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang saling berkaitan antara satu sila dengan sila yang lainnya. Kami juga berharap e-book ini dapat meningkatkan minat baca, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran anak-anak untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah maupun masyarakat. Baik, lanjut ke slide 3, materi apa saja sih yang ada dalam e-book ini? Baik, dalam e-book ini kami memberikan 7 subbab utama, yaitu bab 1 adalah pengenalan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada bab pertama dijelaskan pengertian Pancasila dan alasan mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Anak-anak diperkenalkan bahwa setiap sila memiliki hubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Lanjut, pada bab ini membahas pentingnya percaya kepada Tuhan, menghormati perbedaan agama, serta menjaga sikap toleransi terhadap teman yang memiliki keyakinan berbeda. Materi ini disampaikan sebagai contoh kehidupan sehari-hari di sekolah dan di lingkungan rumah. Bab 3, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada bab ini dijelaskan tentang sikap saling menghormati dan tolong-menolong, empati, dan tidak membeda-bedakan teman. Anak-anak diajak memahami pentingnya memperlakukan orang lain dengan baik dan sopan. Lanjut ke bab 4, Persatuan Indonesia. Bab ini membahas keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama di Indonesia. Anak-anak diberikan pemahaman bahwa perbedaan bukan alasan untuk permusuhan, tetapi harus menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan bangsa. Lanjut ke bab 5, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada bab ini dijelaskan tentang pentingnya bermusyawarah, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengambil keputusan secara adil. Contohnya diberikan melalui kegiatan sederhana seperti diskusi kelompok atau memilih ketua kelas. Lanjut ke bab 6, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab ini membahas pentingnya bersikap adil, berbagi dengan sesama, dan tidak bersikap egois. Anak-anak diajak memahami bahwa keadilan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Dan bab terakhir, bab 7, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan. Dalam bab terakhir ini dijelaskan bagaimana seluruh sila Pancasila berkaitan dan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini menjadi penutup yang memperkuat pemahaman anak-anak tentang pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang selanjutnya ada format dalam e-book. E-book ini memiliki format pembelajaran yang kita rancang agar anak-anak tidak mudah bosan saat membaca. Pada awal setiap bab, materi diawali dengan cerpen atau cerita inspiratif yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Yang bertujuan adalah untuk meningkatkan rasa penasaran dan minat baca anak-anak sehingga mereka lebih tertarik memahami isi materi. Setelah cerita, pembaca akan masuk ke materi inti yang menggunakan bahasa sederhana, singkat, dan mudah dipahami. Tata bahasa dalam e-book ini dibuat tidak terlalu rumit agar anak-anak dapat memahami materi dengan lebih nyaman dan komprehensif. Kemudian, terdapat bagian aktivitas seru yang berisi permainan kecil, refleksi, atau kegiatan sederhana yang membantu anak-anak memahami cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, setiap akhir bab terdapat kuis singkat dan pertanyaan yang reflektif untuk melatih kemampuan berpikir kritis anak-anak sejak dini, sekaligus mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Dengan format seperti ini, e-book tidak hanya menjadi media membaca, tetapi juga media belajar yang interaktif dan menyenangkan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan yang kami tarik dari e-book ini, Pancasila sebagai sistem filsafat, kami buat sebagai media pembelajaran yang bertujuan membantu anak-anak memahami nilai-nilai Pancasila dengan cara yang lebih menarik, sederhana, dan mudah dipahami. Melalui cerita inspiratif, materi yang ringan, aktivitas interaktif, dan kuis sederhana, anak-anak tidak hanya mampu menghafal sila-sila Pancasila, tetapi juga memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap e-book ini dapat menjadi media pembelajaran yang bermanfaat dalam membentuk generasi muda yang religius, toleran, peduli terhadap sesama, menghargai perbedaan, serta memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.